Ya, pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi dari mikrotik, yaitu routing dinamis, dan salah satunya itu pada video ini kita akan membahas routing dinamis OSPF pada router mikrotik. Saya jelaskan terlebih dahulu pada topologi ini. Untuk topologi ini bakalan berkelanjutan. Pada video ini kita akan memfokuskan terlebih dahulu pada routing OSPF pada router mikrotik dengan menggunakan satu area dan juga multiple area, yaitu area backbone, area 100 dan juga area 200 sesuai pada topologi. Dan pada topologi ini saya juga sudah mencantumkan keterangan IP address pada setiap interface pada topologi ini. Saya contohkan pada router utama mempunyai 4 IP address. Yang pertama itu IP loopback yang 1.1.1.1 dan pada Ethernet 2 menggunakan IP biasa 1.1.1 dengan prefixnya itu 30, dan pada Ethernet 1 2221 dan Ethernet 3 192.168.10.0. Hampir semua pada router sudah saya cantumkan keterangan IP address-nya. Dan di sini juga saya cantumkan keterangan areanya. Ada area backbone, area 200, area 100 dan area 1000. Dan pada setiap area juga saya cantumkan area ID. Untuk area backbone menggunakan area 0, yaitu dengan area ID 0.0.0.0, dan area 100 menggunakan area ID 0.0.0.100 dan area 200 seperti itu, dan area 1000 seperti itu. Dan pada area ini saya pisah dengan garis biar lebih mudah diperjelas dan lebih dimengerti. Dan nanti juga saya akan konfigurasikan IP address dan juga beserta DHCP server pada setiap router untuk ke kliennya. Kalau misalkan kalian lihat di sini ada keterangan DR, dan BDR dan juga DR order, atau biasa dikenal dengan designated router, backup designated router, dan DR order itu designated router order. Ini bakalan sulit kalau misalkan dijelaskan pada video ini karena nanti bakalan panjang banget. Dan untuk materi DR BDR saya akan jelaskan dan konfigurasikan pada video yang berbeda, tentunya dengan topologi ini secara berkelanjutan. Dan pada topologi juga kalian bakalan tahu di sini ada garis kuning yang mana nanti ini kan ada area 1000. Area 1000 itu jauh dari area backbone, yang mana area 1000 itu melewati area 200 terlebih dahulu. Jadi router yang terdapat pada area 1000 itu bakalan terisolir dan tidak bakalan nyambung pada jaringan OSPF yang ada di topologi ini. Dan gimana cara mengatasinya ya? Nanti saya akan mengkonfigurasikan virtual link dari Surabaya ke router utama. Ya, analoginya seperti ini. Seperti membuat kabel sendiri. Ya, namanya juga virtual link. Dan pada video kali ini, seperti biasa saya meremotnya menggunakan laptop. Langsung saja tanpa terbasa-basi, kita langsung config. Dan di sini saya remote terlebih dahulu router utama. Kita buat IP address terlebih dahulu. Di sini saya demokan terlebih dahulu. Akan tetapi nanti mungkin saya bakalan screenshot saja biar lebih cepat. Sisanya ya kalian tinggal buat sendiri. Pada router utama, IP address Ethernet 2 itu menggunakan address 1.1.1 dan prefixnya itu 30. Dan pada Ethernet 1 menggunakan IP address 2.2.2.1 dan prefixnya juga 30 sama. Dan pada Ethernet 3 juga sama seperti topologi, menggunakan network 10.0 dan prefixnya 24. Dan kita buat IP loopback. Ups, bentar. Ini IP loopbacknya hampir sama dengan IP address ya. Jadi kita ubah terlebih dahulu aja dah. Di sini saya rubah pada topologi biar menjadi 10.10.10, 20.20.20 dan semuanya menjadi puluhan backnya. Oke, selesai. Dan untuk cara membuat IP loopback itu pada router mikrotik kita buat interface bridge, lalu kita namakan loopback dan sudah. Lalu kita konfigurasikan IP loopback tersebut. Dan di sini tidak menggunakan prefix ya. Kalaupun menggunakan prefix juga bisa sih. Dan agar nanti PC 9 atau kliennya itu bisa mendapatkan IP secara dynamic, kita konfigurasikan DHCP server pada Ethernet 3 pada router ini. Ya, pada menu IP DHCP server, lalu setup. Selanjutnya next saja. DNS biarkan saja karena pada topologi ini kita tidak akan menggunakan DNS. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita konfigurasikan routing OSPF-nya itu sendiri. Pada menu routing OSPF, nah di sini kita bisa mengkonfigurasikan melalui interface ataupun network, tapi saya lebih memilih untuk mengkonfigurasikan melalui network. Dan area yang ada pada router utama itu hanya cuma backbone ya, karena ini sebagai backbone seperti pada topologi. Di sini saya masukkan networknya itu seperti pada topologi, yaitu ada network dari 1.1.1.0 dengan prefix 30
2220 dan prefix 30. Areanya sama ya, backbone 192.168.10.0 untuk client dan areanya juga sama, backbone, dan jangan lupa IP loopback-nya juga. Nah, kalau kalian lihat di menu instance itu ada secara default dengan router ID 0.0.0. Di sini kita rubah tujuan instance itu apa bang? Ya, tujuannya nanti agar lebih mudah dikenali, dan di sini kita bisa menyeting router ID-nya sesuai yang kita mau. Misalkan router ID di router utama itu saya gunakan misalkan 10.10.10, samakan saja dengan IP loopback misalkan, dan namanya juga saya ubah menjadi utama. Nanti kegunaannya itu bakalan terlihat kalau misalkan kita sudah mengkonfigurasikan routing SPF-nya. Nanti saya jelaskan dah. Dan agar lebih mempermudah lagi, saya ubah identitasnya menjadi utama. Konfigurasi pada router utama sudah selesai. Saya pindah meremote router Bandung, dan seperti biasa kita konfigurasikan IP address terlebih dahulu pada router Bandung ini. Mungkin video ini bakalan saya percepat agar lebih cepat dan tentunya bakalan lebih ringkas. Ups, bentar, kok ini IP-nya tidak sama dengan IP address pada setiap interface ya? Mohon maaf, ini tidak sama. Saya ubah terlebih dahulu. Dan jangan lupa konfigurasikan DHCP server juga agar nanti si kliennya terhubung dengan IP dynamic. Nah, kita konfigurasikan routing OSPF-nya itu sendiri. Yang pertama, kita bakalan merubah instance-nya terlebih dahulu. Lalu masukkan setiap network pada setiap area. Yang pertama itu 1110, prefix 30, area backbone, dan 192.168.20.0, prefix 24, areanya backbone. Nah, pada topologi itu, interface Ethernet 2 dan IP loopback-nya itu mengakses area 100. Yang mana area di sini itu hanya ada area backbone. Ya, kita harus buat area terlebih dahulu di sini. Pada menu area kita buat area baru dengan nama area 100, instance-nya ya seperti yang kita buat tadi, Bandung, dan area ID-nya pada topologi area 100 menggunakan area ID 0.0.0.100. Bang, kegunaan dari area ID itu apa? Ya, agar nanti bisa mengenali network setiap area. Ya, hampir sama lah. Jadi nanti kalau misalkan kita mengkonfigurasikan IP address dan mengkonfigurasikannya itu pada, lebih tepatnya bukan mengkonfigurasikan IP address, mengkonfigurasikan network, dan kita masukkan network tersebut pada setiap area. Areanya itu harus sama dengan menggunakan area ID yang sama lebih tepatnya. Lalu kita konfigurasikan lagi networknya pada area 100 ini. Yang pertama ada 3330, terus ada 20.20.20 IP loopback area 100. Dan untuk memastikan bahwa routing OSPF ini sudah bekerja, saya request IP DHCP pada setiap PC yang sudah kita konfigurasikan routernya. Yang pertama ada PC 5 dan yang satunya juga. Kita request IP dari sini dan nanti kita ping. Oke, kita ping dari PC 5, kita ping ke PC 9. Pada PC 9 itu mendapatkan IP 192.168.10.254. Dan ya, sudah reply. Bagaimana kalau misalkan kita menambahkan node baru? Misalkan di sini kita konfigurasikan juga router Semarang. Ya, caranya hampir sama. Kita konfigurasikan IP address terlebih dahulu sesuai pada topologi. Lalu kita masukkan setiap network pada setiap area, yaitu pada topologi itu menggunakan area backbone dan juga area 200. Dan instance-nya juga belum kita rubah juga nama Semarang dengan router ID loopback saja biar sama dan biar mudah diingat. Dan juga konfigurasikan DHCP server juga. Area 200 belum kita buat, jadi kita buat terlebih dahulu.
Dan kalau misalkan kita ping antar host, kita coba ping ke PC 5 dengan menggunakan IP 20.254 dan ya, sudah reply. Ya, untuk mengkonfigurasikan routing OSPF satu area itu seperti itu saja kalau misalkan kita hanya menggunakan satu area backbone. Akan tetapi bagaimana jika kalau misalkan kita menambahkan area baru? Nah, salah satu tujuan instance adalah saat kita mengklik tabel neighbor, itu bakalan ada router ID dari neighbor atau tetangga terdekat dari router yang ada. Seperti di sini ada router ID dari 20, 20, 20 dan juga 30, 30, 30. Tentunya ini pada router utama ya. Biar kita tahu di sini juga ada keterangan-keterangannya. Kita tahu neighbornya dari router mana, addressnya juga di sini ada, interface-nya juga ada. Dan salah satu kegunaan instance itu kalau misalkan kita ingin mengkonfigurasikan virtual link terhadap area yang terisolir. Nah, pada virtual link itu harus mencantumkan neighbor ID, transit area, dan juga instant ID-nya. Ya, tentunya nanti saya akan jelaskan dan konfigurasikan virtual link pada video yang berbeda pada topologi ini. Dan pada router Jakarta, kita konfigurasikan IP address sesuai topologi dan juga IP loopback-nya, lalu masukkan DHCP server agar nanti kita bisa request dari klien. Dan kita konfigurasikan routing SPF-nya. Kita ubah instance-nya terlebih dahulu menggunakan nama Jakarta, router ID-nya 404040 sesuai topologi. Kita menggunakan loopback saja biar mudah diingat. Di sini kita tambahkan area 100, lalu instance-nya yang sudah kita buat itu Jakarta dengan area ID 000100 dan sudah. Lalu kita masukkan semua network yang ada pada topologi ini, yaitu 3330, 192, 16840 dan loopback-nya. Kita coba request IP dari DHCP server yang ada dan kita coba ping ke PC 8 dan boom, ya sudah terhubung satu sama lain. Nah, kalau misalkan kita menambahkan area 1000 di sini, yang mana area 1000 itu harus melewati area 200 terlebih dahulu, bakalan terisolir, yang mana nanti si router ini tidak bakalan bisa berkomunikasi pada router-router yang lain seperti Utama, Jakarta, dan juga Bandung. Misalkan di sini saya konfigurasikan saja biar lebih mudah. IP address-nya juga seperti pada topologi dan juga loopback beserta DHCP server yang ada. Kita tambahkan areanya karena di sini kita harus menambahkan area baru yaitu area 1000 dengan area ID 10000. Lalu masukkan setiap network pada setiap area sesuai pada topologi. Dan kalau misalkan kita ping ke router utama misalkan, ya gak bakalan bisa seperti ini. Entah itu timeout ataupun destination network unreachable. Ya karena area ini itu area yang terisolir. Dan cara untuk mengatasinya itu kita bisa menggunakan virtual link atau juga kita juga menggunakan salah satunya itu teknologi VPN atau tunneling. Ya tentunya saya akan konfigurasikan pada video yang berbeda agar nanti video ini tidak terlalu panjang. Cukup sekian, like video ini jika kalian suka dan itu bakal membantu banget untuk channel ini berkembang. Sampai jumpa di video tutorial dan konfigurasi lainnya.